Sebenarnya batik itu selalu ada menemani kita sebelum kita lahir sampai kita meninggal. Dan kita terus mengembangkan motif-motif yang relevan, dan yang motif yang kita kembangkan bersama Garena itu memang kita ciptakan untuk orang-orang yang lolos FFBS ini tadi. Kita bergeser ke Mas Denny. Mas Denny, batik itu kan lebih cenderung dikenal hanya dipakai untuk orang-orang dewasa, begitu ya. Dan banyak sekali yang anak muda ini justru lebih cenderung enggan menggunakan batik. Kalau misalkan dari guru batik sendiri, bagaimana ini mengedukasi generasi muda untuk tetap mencintai batik dan menggunakan batik sedari dini? Sebenarnya batik itu selalu ada menemani kita sebelum kita lahir sampai kita meninggal. Karena setiap motif itu punya filosofi. Bahkan kalau kita ada hamil 7 bulan, itu ada motif batik namanya babon angrem. Babon itu adalah ayam betina, angrem itu mengerami telurnya. Jadi itu adalah doa agar si bayi itu sehat dierami. Sebenarnya batik itu selalu akan relevan. Cuman mungkin memang beredar stigma kalau kita batik itu kayak mau kondangan. Betul. Ini seperti Mas Han sama Mas Denny yang sekarang ini kan pakai batik. Orang-orang kalau misalkan ngeliat kan, ih habis kondangan dari mana? Nah, betul, kayak pikirnya gitu. Seperti itu. Hanya guru batik sendiri mulai menciptakan motif-motif yang punya filosofi tentang keseharian kita. Lalu contohnya tentang mental health yang kemarin. Mental health kita bikin motif untuk menanggapi isu mental health. Kita bikin motif serotonin. Serotonin itu hormon kebahagiaan di dalam otak. Jadi kalau kita sedih sebenarnya santai aja. Tubuh kita itu sudah tahu dan akan merespon itu dengan baik. Itu mental health. Lalu juga kemarin rame ubur-ubur ikan lele, mau pantun dulu ubur-ubur ikan lele. Itu sebenarnya bukan pantun sih. Itu agak membuat kita resah. Hanya kita bikin aturan dalam pantun, kita bikin jadi motif batik. Agar itu relevan juga di sehari-hari. Dan kita terus mengembangkan motif-motif yang relevan, dan yang motif yang kita kembangkan bersama Garena itu memang kita ciptakan untuk orang-orang yang lolos FFBS ini tadi. Jadi memang harapannya ini menjadi relevan dengan mereka. Memang ini bukan batik yang klasik, tapi saya yakin ini bisa menjadi trigger untuk mereka tahu lagi tentang batik, dan harapannya mau memakai di kehidupan sehari-hari, di keseharian mau memakai. Lalu mulai mencari tahu tentang batik itu sebenarnya seperti apa, ada batik cap, batik tulis. Jadi ini memang bisa jadi trigger yang luar biasa, apalagi akan disebarluaskan ke seluruh dunia. Ya. Berbicara disebarluaskan ke seluruh dunia, berarti untuk skinnya sendiri ini sudah ada? Mungkin sudah dimiliki sama player-player? Belum. Kan kita baru rilis motif batiknya sebenarnya baru hari ini. Ya tadi nambahin sedikit juga, itu salah satunya kayak stigma kalau ngomongin batik hanya orang yang udah tua. Ya, aku nggak nyebut mas tua ya, enggak ya. Makanya kita masukin ke dalam game, di mana yang ini kan mayoritas lebih pemain muda kan. Betul. Gitu. Nah jadinya mereka juga mengenal ya tadi budaya lokal. Dan yang kalau desainnya juga kan memang makanya kan bisa lebih casual, mungkin less formal gitu, supaya mereka juga ngeliat oh ini bisa trendy. Dan di Free Fire sendiri kan salah satu slogan tagline-nya itu kan battle in style. Nah jadi makanya bisa match made juga, kayak oh bajunya batik, nanti celananya kayak gimana, dan kalau kelihatan keren mungkin mereka juga mau pakai itu di seharian gitu. Karena memang kostum di dalam game kita juga memang lebih yang kayak general, bukan yang kayak fantasi banget. Jadi untuk yang pakaian mereka mungkin bisa aja gitu pakai di kehidupan sehari-harinya gitu. Lantas untuk motifnya sendiri nanti yang ada di Free Fire ini apakah motif yang dipakai? Ya. Nggak ada motif-motif yang memang sudah common begitu, mungkin Megamendung atau apa, kan biasanya masyarakat mengenalnya batik hanya Megamendung, Parang, enggak ya? Enggak. Ini disebut batik FFWS-nya sama guru batik. Batik FFWS-nya sama guru batik. Ini ada namanya sebenarnya, Mas. Nama batiknya itu Wirasrawung. Wirasrawung. Ya, kalau disingkatkan juga WS juga, seperti singkatan bahasa Wira itu adalah pejuang, atau dalam bahasa Free Fire itu survivors. Serawung itu berkumpul, berdiskusi. Kalau orang Jogja kan
ayo Rene, masa orang serawung gitu apa ya? Kamu nggak berkumpul sama teman-teman, berkumpul. Jadi ini adalah batik Wirasrawung, berkumpulnya para survivor di sini. Dan ini motifnya maknanya dalam. Iya. Kenapa kok tidak mengambil motif-motif yang common? Ada apa ya? Itu motif-motif yang punya penggemar sendiri. Yes. Kita mungkin tidak bisa mengontrol mereka akan suka atau tidak dengan inovasi kita ini. Mungkin ada kolektor batik atau apa yang mungkin itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Akhirnya kita ciptakan dan kita pilih motif yang itu sudah jelas bukan motif-motif larangan. Karena ada beberapa batik itu yang motif-motif larangan. Oh, iya. Jadi kita mendesain batik yang itu benar-benar aman dipakai siapapun, tapi tetap memiliki makna yang relevan untuk mereka. Memiliki makna yang relevan. Untuk Mas Hans sendiri, bagaimana? Apakah nantinya akan diterima sama player-player Free Fire mengenai skin batik ini? Ya, harapannya tentunya supaya mereka juga bisa menerima skin batik ini. Karena ini juga kan tadi ya udah disebutkan kayak batik FFWS, juga nyambung dengan Wirasrawung gitu kan. Itu bisa menjadi kayak apa ya, semangat mereka juga untuk ngumpul dan nonton untuk dukung tim Indonesia di Free Fire World Series Global Final. Itu juga kan salah satu tujuannya. Jadi menurut saya ya mereka akan, dan ini kan eksklusif ya, bisa didapatkannya hanya di sini gitu. Jadi kayak pasti ada pride tersendiri dan harapannya memang betul bisa diterima untuk semua players juga sih. Oke, tapi sebenarnya untuk konsep penggabungan e-sport dengan seni dan budaya Indonesia yang akan ditampilkan pada Free Fire ini seperti apa sih gambarannya? Konsep penggabungan e-sport dengan seni dan budaya Indonesia yang akan ditampilkan selain batik nantinya ke depannya mungkin ada inovasi lain lagi atau bagaimana? Mungkin sekarang ini kita lebih fokusnya memang untuk yang acara Free Fire World Series Global Finals ya. Pasti tentunya ke depannya kita akan mencari kreativitas, ide-ide baru lainnya juga pasti gitu kan. Tadi juga udah disebutkan, semoga ini juga ini menjadi apa ya, lebih kayak accelerator gitu kan, supaya ini juga makin umum dijalankan dan nanti juga makin banyak ide-ide baru lainnya, baik dari Mas Denny atau misalnya dari yang lainnya juga bisa aja gitu, tapi bisa tambah ide banyak lagi untuk kayak dari lokalnya juga sih. Tapi kalau misalkan untuk pertandingan global gitu ya, internasional, ini cukup membuat batik ini jadi terangkat begitu. Tapi kalau misalkan di pertandingan sebelum-sebelumnya, apakah negara lain juga melakukan hal yang serupa nih? Kalau yang dari diingat kita sih mungkin ini yang pertama, betul-betul yang pertama ya. Kayak harus diberikan dikeplos kalau begitu. Ya makanya itu mungkin salah satu yang kita rasa istimewa ya, spesial gitu kan. Kita pengen menyambut orang yang datang ke Indonesia dan berkesan gitu kan. Jadi kita bisa menjadi tuan rumah yang baik, tapi bukan hanya itu aja, kita juga memberikan pengalaman ke mereka yang berbeda dengan apa yang mungkin mereka udah pernah dapatkan di negara-negara lainnya. Oke, tapi kan ini bisa dikatakan sudah dirilis begitu ya untuk si batiknya ini sendiri. Tantangan terbesarnya apa sih Mas Hans untuk menjembatani antara budaya tradisional dan dunia e-sport yang serba modern dan digital ke generasi mudanya nih? Ya tadi mungkin salah satunya itu lebih karena kan mereka mungkin nggak ke-expose ke beberapa kebudayaan atau apa ya. Jadi justru menurut saya dengan adanya game sebagai platform digital yang bisa menjangkau orang banyak juga, di situ kalau kita bisa memasukkan salah satunya budaya lokal atau tradisional, ya ini jadi bisa sesuatu yang lebih dikenal dengan orang banyak, generasi muda juga gitu. Jadi ini menjadi salah satu yang sangat penting juga sih buat kita.